Jadi kalau misalnya mam minum kopi, itu bayinya juga ikutan minum kopi. Ibunya bilang, saya nggak boleh dari dulu karena takutnya nanti asinya amis. Usia 2 tahun tapi berat badannya sama seperti anak 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Program acara yang mempersembahkan pengetahuan dan informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Dan kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Pemirsa, ketika dalam menyusui, sangat penting bagi seorang ibu untuk memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya menunjang kesehatan fisik, nutrisi untuk ibu menyusui turut mendukung produksi ASI yang memiliki peranan vital dalam tumbuh kembang bayi. Pemenuhan nutrisi untuk ibu menyusui bisa dilakukan dengan sejumlah cara, mulai dari minum suplemen hingga mengkonsumsi makanan sehat. Lantas, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh ibu menyusui? Nah, pemirsa, di sini kita sudah hadir narasumber yang akan mengupas dan juga sharing bersama kita tentang bagaimana dukungan nutrisi untuk ibu menyusui. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Heni Yuniarti, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum Dr. Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh dok, seperti biasa mengademkan nih dok. Ya, baik dokter. Tema hari ini kita akan membahas tentang perasian nih dok, perasian. Tapi untuk ini kita lebih khusus tentang bagaimana sih peran penting nutrisi ibu menyusui. Mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa nutrisi bagi ibu menyusui ini sangat penting. Silakan. Iya, benar dokter kita. Nutrisi bagi ibu menyusui sangat penting ya, karena kan kita nih ceritanya mau ngasih ASI ke anak kita yang sedang dalam golden period. Ya, golden period itu dari umur dia 0 bulan sampai 24 bulan itu termasuk dalam golden periodnya dia ya, termasuk sejak dia dalam kandungan. Tapi kan sekarang kita lagi membahas tentang ASI. Nah, apa yang dimakan oleh ibu nanti akan diberikan kepada bayinya. Nah, pada saat menyusui ini dokter Gita, kebutuhan nutrisi ibu menyusui itu meningkat. Karena harus disekresi nih asinya dari kelenjar susu kan, terjadi pembesaran dari kelenjar mama ya, jadi duktus-duktusnya salurannya juga membesar sehingga bisa memproduksi ASI yang dibutuhkan oleh anaknya. Kebutuhannya meningkat, energinya naik sekitar 330 sampai 400 kilokalori. Jadi ibu di rumah yang menyusui boleh makan lagi ditambah dengan 1 porsi nasi ya, ditambah dengan 1 jenis lauk seperti ikan, ayam, dan daging. Atau kalau misalnya lagi nggak sempat makan, boleh diganti segelas susu. Susu. Nah, berarti ini memang harus ada pengaturan ya dok ya. Nah, ini berarti berlanjut nih dok, berbicara tentang dukungan nutrisi ibu menyusui. Sebenarnya kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui ini apa saja dok? Nah saya udah nyiapin nih kebutuhan nutrisi buat ibu menyusui apa aja. Jadi para moms di rumah itu tidak hanya berpikir bahwa dia hanya butuh sepiring nasi lagi dibandingkan dengan saat dia tidak menyusui. Ini kebutuhan nutrisi selama kita menyusui, dokter kita ya selama nih saya mulai dari kebutuhan untuk wanita usia reproduksi ya, mulai reproduksi kan dia mulai usia sekitar 20 tahun ke atas sampai 35 tahun itu usia ideal dia untuk bereproduksi ya. Dari sini kebutuhannya sekitar 2.200 kilokalori. Nah, ketika dia menyusui tambah tuh dokter kita nambah sekitar 330 kilokalori. Jadi jadi kalau dianalogikan sama seperti kita makan 1 piring nasi ditambah dengan lauk, misalnya kita suka ayam atau suka ikan atau suka daging, tambah sayur ya atau tahu tempe, itu sama sekitar segitu nilai kalorinya. Nah, di 6 bulan kedua itu malah kebutuhannya tambah naik sekitar 440 kilokalori karena
kebutuhan nutrisi bayi juga naik meningkat ya, walaupun pada saat 6 bulan kedua ini dia tidak hanya tergantung dari ASI. Kan ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kan mulai ini MPASI, tapi kebutuhan ASI-nya masih tetap berjalan. Iya dok. Nah, selain dari energi, dari protein ini juga dia meningkat sekitar 20 gram protein. Jadi kalau misalnya kita makan satu potong daging itu sekitar 10 gram. Jadi mungkin cukupnya kita makan 2 potong daging dokter kita ya, atau ayam. Banyak ya, dok? Iya. Enak sih dok. Atau telur boleh. Iya. Telur kalau misalnya memang sedang menghindari kuningnya, boleh makan putih telurnya gitu. Atau tahu tempe. Nah, selain energi, protein, juga tadi karbohidrat ya, kita bisa penuhi dari nasi, terus dari roti ya. Kalau misalnya dokter kita misalnya pas lagi menyusui, lagi bosan makan nasi terus, ya udah ganti saja sama roti ya. Kan sumber karbohidrat bisa nasi, bisa roti, bisa biskuit, atau kalau lagi mau ngemil yang endeso misalnya tiwul ya, atau singkong rebus, itu juga boleh. Itu juga sama-sama sumber karbohidrat. Nah, selain dari makronutrien tadi ya, protein, karbohidrat, itu kita juga membutuhkan mikronutrien. Dokter kita penambahannya untuk kalsium ya, sekitar 200 mg saat kita menyusui. Kenapa? Karena bayi kita nih lagi terbentuk mineralisasi tulang yang sangat cepat ya. Jadi pembentukan tulang-tulang kan kayak misalnya kalau anak baru lahir nih, kalau kita pegang di sini nih agak tulangnya agak cekung nih, agak lembek ya. Lama-lama kan dia butuh kalsium untuk pengerasan tulang ya. Salah satu di sini ini mungkin yang bisa kita raba secara langsung. Lama-lama anak kita biasanya kalau udah umur 1 tahun tuh udah mulai keras di sininya. Jadi garis suturannya itu udah mulai nggak terasa lagi. Nah, dia butuh asupan kalsium. Asupan kalsiumnya itu kita berikan pada saat 6 bulan awal tuh dari ASI. Makanya moms di rumah harus mencukupi untuk asupan nutrisi kalsium ini ya. Selain dari kalsium itu dokter kita ada folat, zinc, dan juga serat ya. Serat biar BAB-nya nggak susah nih ya, karena kan khawatir kalau ibu menyusui itu suka jarang gerak dokter kita ya kan, soalnya kan begadang nih, nungguin bayinya, malam bangun terus pas paginya udah ngantuk, mau olahraga juga malas ya, paling paling ke dapur buat masak sarapan semampunya gitu ya, nanti pengen tidur lagi gitu kan. Makanya akhirnya juga butuh serat agar pencernaannya juga bagus, frekuensi BAB-nya juga nggak terpengaruh. Nah, serat dari 6 gram ini moms bisa tambahkan dari 1 mangkok sayur dan 1 porsi buah. Misalnya pilih buah jeruk, atau misalnya tambah sayurnya dengan 1 mangkok bayam. Itu udah cukup dari porsi yang sehari-hari loh sebelum dia menyusui gitu. Nah, selain serat juga butuh vitamin A, yodium ya, yang bisa didapatkan dari sumber makanan yang kita konsumsi, misalnya wortel atau garam beryodium. Nah, satu hal yang penting juga, para moms di rumah yang menyusui ini juga perlu pertambahan dari asupan air dokter kita. Karena kan kita nih masak sih cairan nih, ASI kan. Kalau misalnya nanti minumnya nggak cukup, kitanya dehidrasi malah kering. Nanti kulitnya jadi kering, keriput ya, karena banyak cairan ASI yang disekresi, sementara asupan airnya kurang. Baik dok ya, berarti ini selama masa menyusui ada penambahan nih dokter ya, dari kalori, dari ini, sebenarnya tambah enak ya dok. Proteinnya jadi 2 kali lipat nih dok ya. Jadi kalau tambah gemuk, ya. Nanti malah alasannya ini kan buat ASI gitu, tapi ternyata memang harus sesuai dengan takaran atau seperti itu. Penambahannya jangan over juga ya dok ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih dok, kalau ini sudah ada penambahan kalori sekian persen, sekian gram seperti itu. Nah, tadi jenengan sudah menyentil sedikit soal piring nih dok. Nah, berarti dalam masalah untuk pemenuhan isi piring harusnya dalam sehari itu seperti apa dok pada ibu menyusui? Ya. Ini sebenarnya saya ambil dari isi piringkunya Kemenkes dokter kita ya. Jadi sekarang kan kita sudah beralih ya dari 4 sehat 5 sempurna ke isi piringku ya. Jadi
para moms di rumah bisa mengisi proporsi dari piringnya ini sesuai dengan panduan ini. Nah, di sini kan dokter kita tadi udah bilang nih, boleh dong makan terus, boleh, tapi ada aturannya. Nah, di isi piringku ini dokter kita porsi dari nasi itu dia hanya setengah, terus diambil 2/3-nya. Jadi bayangkan satu piring nasi itu dibagi 2, lalu nasinya itu nggak memenuhi setengah dari piring nasi, tapi dia hanya 2/3 dari setengahnya. Ya bisa dilihat dari situ ya. Nah, setengah fullnya yang sebelah kiri dari piring nasi itu dia diisi oleh serat, jadi diisi oleh sayur dan buah. Nah, sepertiga dari yang tadi kekurangan nasi atau sumber dari karbohidrat tadi diisi dengan lauk pauk. Nah itu, jadi para moms di rumah nggak bisa menyalahkan, saya boleh makan banyak kok. Boleh makan banyak, tapi porsinya sesuai dengan ini. Setengahnya itu isinya serat loh, isinya itu serat dari sayur dan juga dari buah yang dia juga nanti akan membantu memperlancar produksi ASI dan juga produksi dari vitamin. Kan serat dan buah dan sayur itu dia mengandung vitamin dan mineral. Nah, itu juga dibutuhkan oleh buah hati kita gitu. Baik dok ya, berarti ini idealnya tuh harusnya satu piring ya dok, sudah memenuhi, sudah terbagi-bagi gitu ya dok, bukan satu piring nasi terus nanti satu mangkok sayur atau mangkok buah. Nah, seperti itu ya dokter ya, seperti itu idealnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti penampilannya pas penyajian mau dibagi-bagi, misalnya nggak suka yang porsinya dicampur ya, kan ada yang misalnya kalau makan soto nggak suka yang langsung dicampur, maunya nanti diambil sendiri dulu, boleh, asal porsi sayurannya misalnya bunda lagi makan soto, togenya sama kolnya sama daun bawangnya porsinya setengah dari porsi yang bunda makan. Gitu. Itu dia. Iya. Baik, berarti ini kalau misalkan tadi sudah ada penambahan ya dok ya, kalori, karbohidrat, baru bahkan termaksud yang mineral ya. Nah, bagaimana dengan kebutuhan cairan atau untuk kebutuhan cairan pada ibu menyusui ini? Apakah memang harus ditambah? Kalau memang ditambah ya seberapa banyak dok? Silakan. Nah, tadi kan kita udah tampilkan nih di slide PPT-nya ya, kebutuhan cairan itu sekitar 700 sampai 850 cc ya. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan cairan pada ibu ketika ibu belum menyusui itu kan sekitar 30 sampai 35 cc nih. Misalnya berat badan dokter kita ya 50 ya, 50 dengan aktivitas yang biasa misalnya kebutuhan cairannya sekitar 50 kilogram dikali 30 cc dapat angka 1,5 ya, sekitar 1,5 liter ya. Tapi nanti kalau dokter kita ya aktivitasnya banyak di luar, misalnya untuk ibu yang banyak kerja kantoran ya, atau banyak di luar lapangan, misalnya survei-survei, nah itu kebutuhan cairannya juga meningkat. Tapi kita ambil rata-ratanya sekitar 30 sampai 35 cc per kilogram berat badan. Nah, tapi untuk ibu menyusui itu dia nambah, jadi sekitar dari kebutuhan cairan dia yang biasa ditambah sekitar 700 sampai 800 cc. Nah, jadilah rata-ratanya kebutuhannya sekitar 12 sampai 14 gelas ya. Kalau 12 gelas itu kita analogikan satu gelasnya itu 200 cc dokter kita. Ya. Jadi 12 gelas dikali 200 cc itu sekitar 2,4 liter. Sekitar segitu ya rata-rata ya. 2,4 liter sampai 2,5 liter. Nah, bunda di rumah jangan lupa ketika misalnya kan kalau misalnya kita menyusui bawaannya itu lapar ya dokter kita, karena kan kita tuh disedot gitu ya. Nah, kita minta ASI terus dikasih lagi jadi kan bawaannya lapar gitu ya, pengen makan. Nah, tapi bunda juga jangan lupa kan cairannya juga harus terpenuhi gitu. Jadi selain ngemil makanan sehat yang tadi sudah kita uraikan sesuai dengan isi piringku, kebutuhan dari cairannya juga dipenuhi. Ya. Nah, ini saya sudah bagi dokter kita menjadi 8 saat-saat penting ya. Ini sebenarnya hanya patokan saja yang bisa dijadikan sebagai panduan. Barangkali nanti bundanya lupa ya kalau misalnya aktivitasnya banyak, anak nangis misalnya, atau misalnya cucian popoknya banyak, kan lupa minum tuh ya, bisa dengan waktu ini atau bunda sediakan botol minum yang sudah mencakup 2 liter atau 2,5 liter gitu loh. Ada kan ya tumbler yang gitu ya. Jadi ini dijangka dalam 24 jam botol ini harus habis untuk diminum oleh bunda. Ya gitu. Tahu kalau misalnya nggak ada botol nih, boleh nih dokter kita bagi misalnya pas bunda bangun ya, pas bangun tidur minum air putih sebanyak 1
sampai 2 gelas ya. Waktu bangun tidur pasti kan haus, terus pas saat sarapan, saat nyiapin sarapan untuk keluarga juga minum air putih 1 sampai 2 gelas. Lalu pada snack pagi ngemil misalnya, ngemil juga boleh minum air putih juga. Lalu makan siang, snack sore, saat maghrib misalnya mau sholat maghrib, lalu dilanjut dengan makan malam dan sebelum tidur. Itu mungkin agak ini ya, kalau agak susah mengingatnya, cukup dengan menyediakan 1 buah tumbler ukuran 2 liter ya, kurang lebih dokter kita nanti di waktu ini harus habis ya. Atau kalau misalnya bunda di rumah, oh saya bosan dok kok air putih mulu, boleh nggak ganti jus? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak ganti susu? Silahkan. Boleh nggak ganti apa lagi dokter kita yang suka nih? Sirup. Boleh sekali-kali, nggak apa-apa gitu ya, asal kebutuhan cairannya terpenuhi agar produksi dari ASI juga optimal. Baik dokter, ya luar biasa dok. Berarti memang sudah dibikinkan sesimpel mungkin ya dokter ya, untuk aturannya, bahkan takarannya, bagaimana biar ibu-ibu di sana di luar sana tuh biar lebih mudah mengingatnya ya. Bahkan sekarang juga yang penjual di luar sana sudah memudahkan ya dokter ya. Bahkan sekarang tumbler gede itu sudah ada ukurannya. Segolong ya. Segolong. Bawa galon gitu kan. Terus sekarang tumbler yang besar itu warnanya juga lucu-lucu kok. Iya, betul. Kayak dokter kita imut. Sama ya dok ya, tumbler. Aduh, nah kita cantik maksudnya tumblernya. Iya betul. Nah tadi kita sudah membahas nih dok soal nutrisinya, kemudian juga soal mineral atau mungkin kebutuhan cairannya. Nah sekarang pasti ada pertanyaan dari ibu-ibu di luar sana atau ibu menyusui di luar sana itu tentang pantangan menyusui. Apa nih dok sebenarnya pantangannya itu? Kan kadang-kadang banyak mitos dan fakta nih dok. Nah itu coba pantangannya itu biasanya apa aja sih dok? Pantangannya ibu menyusui, kalau misalnya mau, maksudnya saya nggak boleh makan apa, makan apa. Yang pertama makan sehat, terus yang dihindari ketika kita menyusui itu adalah makanan-makanan yang dapat menghambat produksi ASI dari mekanisme kerja makanan tersebut ketika kita konsumsi dokter kita. Nah itu apa aja? Yang pertama, dengan berat hati saya bilang kalau minuman yang mengandung kafein itu dia akan mengurangi produksi ASI. Kenapa? Iya dok. Karena saya juga termasuk penyuka kopi, tapi pas waktu saya menyusui saya kurangi. Ngalah dulu ya dok. Sekarang baru muncul lagi gitu. Iya dok. Ya. Oke. Kenapa? Karena kafein ini yang ada di dalam kopi, teh atau coklat, dia ini bersifat diuresis, artinya menarik cairan dokter kita. Jadi kalau kita konsumsi minuman yang mengandung kafein bersifat menarik cairan, sehingga kita pipisnya akan banyak. Kalau pipisnya akan banyak, produksi ASI-nya juga bisa berkurang gitu. Jadi dia mengurangi cairan di dalam tubuh ibu. Gitu. Termasuk cairan ASI ya dokter. Baik dokter, karena kan memang banyak mengira banyak minum banyak pipis gitu ya. Justru kalau di sini harus ada yang diluruskan ya dokter ya. Ternyata cairan kafein itu ya dokter ya. Bahkan bisa menarik ASI ya dokter ya. Baik dokter. Terus yang kedua, selain dari menarik ASI karena dia bersifat diuretik itu, kafein itu bisa diserkasi lewat ASI. Jadi kalau misalnya mau minum kopi, itu bayinya juga ikutan minum kopi. Oh gitu. Rasa nanti kalau kopi udah ya dok. nanti kalau udah gedean minta. Dulu yang pernah saya rasain waktu saya disusuin sama mama, apa ya tuh kayak enak banget tuh. Bisa minta bisa nagih gitu, karena dia ikut merasakan rasa kopi pada ASI yang dia terima. Ya, baik dok, luar biasa. Ini informasi bagus ya untuk ibu-ibu semua. Nah, sekarang ini fakta dengan mitos nih dok. Katanya nih dok ya, ibu itu dilarang makan ikan laut karena dianggap akan menyebabkan ASI jadi amis. Nah ini fakta atau mitos nih dok? Itu mitos, tapi sayangnya tuh banyak sekali yang saya dapatkan ketika saya berinteraksi dengan beberapa pasien yang gizi buruk dokter kita. Jadi saya kemarin tuh sempat sedih, saya ketemu anak dengan gizi buruk usia 2 tahun tapi berat badannya sama seperti anak 3 bulan ya, baru sekitar 5 kilo gitu. Terus pas saya edukasi waktu di Bangsal untuk makan ikan, makan ayam segala macam, ibunya bilang saya nggak boleh dari dulu karena takutnya nanti ASINya amis. Akhirnya saya jelaskan bahwa itu tidak berpengaruh pada, maksudnya tidak berpengaruh pada produksi ASINya, malah itu bagus, dibutuhkan protein hewani itu untuk pembentukan dari sel-sel pada anaknya sedang dalam masa tumbuh kembang gitu. Jadi itu mitos, tapi untuk di daerah-daerah yang apa ya, kemarin sempat ketemunya tuh untuk pasien-pasien yang dari daerah-daerah yang ya di seperti apa ya, daerah-daerah ya seperti itu.
Jadi mereka beranggapan bahwa nggak boleh, padahal di sekitar mereka itu kebanyakan tuh nelayan kerjanya dan biasa untuk punya ikan di dalam rumahnya. Jadi nggak dikasih ikan bukan karena daya belinya yang berkurang, misalnya harga ikan itu mahal atau tidak terjangkau, tapi karena pola pikirnya ketika anak bayi itu nggak boleh dikasih ikan gitu. Ya Allah, jadi sayang ya. Iya, betul. Berarti memang benar-benar penting untuk diluruskan ya. Penting untuk diluruskan. Iya, apalagi kalau memang pelaut itu seperti itu, memang justru berlimpah-limpah ikannya dokter berlimpah. Ya. Sumber vitaminnya malah paling tinggi di situ ya dok. Iya, proteinnya oke. Apalagi kalau ikan itu salah satu protein hewani yang dia lemak jenuhnya itu paling kecil di antara protein hewani yang lain seperti ikan dan ayam. Jadi oke banget. Terus asam lemak esensialnya itu dia paling banyak, omega 3-nya paling banyak. Jadi buah hati kita sangat butuh itu. Luar biasa. Nah, ibu-ibu pokoknya jangan termakan mitos ya seperti itu. Konsultasi seperti itu ya. Karena kita bisa saja mendapatkan konsultasi itu lewat fase 1 dokter ya. Mulai dari fase 1 dulu, dok bener gak sesuai atau tidak seperti itu biar bisa lebih memahami lagi. Nah, sekarang ibu ini bidan dok, mungkin yang lebih dekat ya, atau ke puskesmas bisa untuk. Betul dokter. Nah, ini lagi dok. Katanya nih dok, ibu menyusui tidak diperbolehkan untuk minum es karena dapat membuat bayi menjadi besar. Tuh faktanya bagaimana dok? Mitos? Dokter kita itu sama kalau misalnya PCP kita mau diet, kita dibilang dok saya nggak boleh minum es ya karena saya takutnya nanti gemuk. Sebenarnya yang menjadi penyebab itu bukan esnya, tapi kandungan dari gula pada es itu. Kalau moms di rumah saat misalnya lagi nyusuin, terus panas udaranya di sekitar, terus pengen yang dingin-dingin nggak apa-apa minum es. Kalau lagi diet atau udah asupan gulanya udah banyak, minumlah air putihnya tapi dalam kondisi dingin, seger gitu. Atau kalau misalnya ini minumnya impulse water boleh. Wah, impulse itu water masukin di kulkas, di freezer itu seger banget. Udah seger, vitaminnya banyak gitu kan. Aduh, berarti yang nggak boleh itu kalau ditambahin manis-manis ya. Iya, manis-manisnya itu dari kita aja yang udah manis. Aduh, malah dirayu saya dok. Nah ini katanya lagi yang terakhir nih dok. Ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang pedas karena dapat menyebabkan alergi. Nah itu mitos apa pak? Kalau pedas untuk alergi tuh nggak ada hubungannya sebenarnya kalau misalnya. Kalau saya juga suka pedas soalnya dari kita. Paling kalau misalnya anaknya tidak tahan, dia akan akan BAB-nya cair atau misalnya frekuensinya akan meningkat. Nah, itu tapi kalau untuk alerginya tidak. Jadi, alerginya tidak, berarti sebenarnya aman. Aman, tapi kalau anaknya yang tidak kuat, dia akan BAB-nya lebih cair aja, jadi dikurangi sedikit nggak apa-apa, tapi bukan karena faktor alerginya, bukan. Iya, kan jarang lah alergi cabai. Biasanya alerginya apa sih? Alerginya telur, ikan gitu ya. Kalau alergi cabai jarang. Iya, baik dokter. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalkan kita berbicara tentang nutrisi, kemudian juga tadi juga ada beberapa pantangan. Tentunya apakah ada resiko yang bisa terjadi atau yang bermasalah pada ibu menyusui nih dok? Masalah-masalah yang beresiko terjadi pada ibu menyusui? Bisa banget dokter kita ya. Misalnya kalau yang pertama ketika ibunya masuk dalam ketika dia hamil terus melahirkan, misalnya berat badannya kurang ya, sehingga untuk nutrisi di dalam tubuhnya aja tidak mencukupi, lalu dia harus menyusui. Ya, itu ibunya akan berisiko menderita penyakit-penyakit tertentu, misalnya seperti anemia ya, karena kan anemia itu kan definisinya adalah kalau gampangnya itu kurang darah dalam tubuhnya ketika dia sudah hamil, dia darahnya dipergunakan sebagian untuk pembentukan janin, lalu ketika melahirkan juga darahnya lumayan banyak yang terbuang ya, ketika dia untuk melahirkan kan terjadi perdarahan juga, lalu menyusui. Nah makanya dia akan berisiko untuk terjadi anemia. Ya makanya asupannya harus diperbanyak ya. Anemianya lebih sering biasanya karena defisiensi zat besi. Nah ibu mam di rumah bisa makan berbagai produk sumber dari zat besi seperti bayam, terus kacang-kacangan, terus juga sumber dari protein hewani. Atau kalau misalnya memang dibutuhkan, terasa dari asupan itu kurang, boleh minum suplementasi penambah darah. Gitu. Baik dokter. Selain anemia biasanya apa saja nih dok? Boleh di slide-nya ditampilkan Mbak Firda? Ya.
Ya. Nah, itu udah betul. Nah, selain anemia, juga bisa dari defisiensi dari kalsium yang kedua dokter Gita ya. Karena kan kita hamil itu kan terjadi pembentukan tulang janin di dalam perut kita. Kalau misalnya asupan dari kita ini nggak cukup dari makanan, maka mineralisasi dari tulang janin yang butuh kalsium cukup itu diambil dari tulangnya ibu. Nah, jadi kan ibunya akan resiko menderita osteoporosis. Terus setelah melahirkan, anak kita lahir, kita susui, kalsium juga disekresi di ASI. Karena dia juga butuh untuk pematangan tulang selanjutnya pada saat bayi baru lahir. Nah, itu kalau dari asupannya nggak cukup, juga diambil dari tulang kita. Makanya kalau ibu yang beberapa kali dia pernah hamil dan melahirkan, kalau asupannya nggak cukup, dia akan berisiko untuk menderita osteoporosis. Seperti itu. Jadi para moms di rumah perhatikan asupan kalsiumnya. Kalau misalnya mau minum susu suplementasi untuk ibu menyusui juga boleh, atau kalau misalnya mau makan yang banyak mengandung kalsium juga bisa, misalnya dari ikan, tulang-tulangan, atau dari protein hewani yang lain. Seperti itu dokter Gita. Berarti memang cukup banyak ya dokter ya untuk resiko-resikonya. Tentunya defisiensi vitamin seperti itu. Betul. Bahkan sampai bisa kejadian anemia juga ya dokter ya. Nah, anemia itu kalau untuk kita dokter Gita, untuk wanita usia kita ya dokter Gita kali ya, untuk wanita usia reproduksi itu sangat tinggi prevalensinya, karena kan haid ya yang pertama, terus hamil, melahirkan, menyusui. Nah, itu dia semuanya menjadi faktor resiko dia untuk terjadi anemia, makanya untuk perempuan itu kan. Jadi bagaimana dengan hubungannya stunting? Karena dari tadi kita sudah membahas tentang resiko atau mungkin dampak ASI pada ibu menyusui. Nah, ini kalau pada angka kejadian stunting gimana dok hubungannya? Iya benar nih ya. Kita nih lagi gencar-gencarnya pemerintah untuk menurunkan angka stunting ya dari kita, karena angka stunting nasional kita masih tinggi ya, melampaui angka stunting yang diperbolehkan oleh WHO. Makanya negara kita harus benar-benar gencar menurunkan angka stunting. Dan ternyata dengan pemberian ASI itu dia signifikan untuk menurunkan angka kejadian stunting. Jadi moms di rumah jangan ragu lagi bahwa ketika moms memberikan ASI kepada buah hatinya, berarti moms berkontribusi untuk menurunkan angka stunting dan menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang. Nih, saya akan di sini ada penelitian dari kita. Di sini ada studi yang dilakukan oleh Sofia Mawaddah ya. Dia mempunyai studi berjudul hubungan pemberian ASI dengan kejadian stunting pada balita usia 24 sampai 36 bulan. Pada usia 2 sampai 3 tahun. Kalau kita konversi ke tahun, di sini kita baca abstraknya aja. Jadi dia melakukan penelitian ya di daerah Gunung Mas di situ. Dilakukan penelitian terhadap berapa variabel di sini dokter kita. Di Puskesmas Tembang itu dia melakukan penelitian 3,1% ya. Terus dengan jumlah respondennya ada 78 balita. Ya, variabel yang diteliti adalah pemberian ASI dengan angka kejadian stunting ya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 8,97% balita yang diberikan ASI eksklusif dengan stunting dan 41% balita yang tidak diberikan ASI eksklusif dengan stunting menunjukkan bahwa Vivolia kalau di penelitian itu dia adalah angka signifikansi kurang dari 0,00 dan nilai odds ratio-nya adalah 29,5 ya. Dan disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dengan angka kejadian stunting. Jadi kalau moms di rumah mau membantu pemerintah, misalnya dengan cara yang sederhana adalah berikanlah ASI kepada anaknya, sehingga ketika kita memberikan ASI eksklusif kepada anak kita akan menurunkan angka kejadian stunting dan juga akan menurunkan beban pemerintah untuk menurunkan angka stunting ya. Karena kan dengan stunting itu, dengan banyaknya angka stunting, nanti stunting itu banyak dampaknya. Yang salah satu hal yang sangat diperhatikan adalah selain dari tubuh yang pendek ya, dia juga dapat menurunkan IQ. Jadi tingkat kecerdasannya ketika dia dewasa juga berkurang. Itu yang menjadi titik permasalahannya. Nanti bisa jadi
20 sampai 30 tahun mendatang kalau banyak yang stunting, nanti pekerjanya dari kita, anak-anak kita ketika sudah besar tidak bisa berkompetisi. Apalagi kan sekarang eranya globalisasi ya. Semua bisa berkompetisi, tenaga kerja asing juga bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi nanti kalau nggak bisa berkompetisi, maka kita banyak kedatangan tenaga dari luar dan kita tidak bisa bersaing dengan yang lain. Seperti itu. Berarti memang sangat amat signifikan perbedaan seperti itu. Nah, sebagai penutup nih Dok, untuk yang terakhir kali, bagaimana aktivitas fisik yang harus dilakukan layaknya atau mungkin disarankan pada ibu menyusui gitu Dok, dan tips-tipsnya Dok, silakan. Oke. Aktivitas fisik para mams di rumah ketika menyusui masih bisa ya beraktivitas fisik. Misalnya kalau pas pagi, biasanya kalau anak bayi baru lahir itu tidurnya kan pagi-pagi dokter kita ya. Mams di rumah bisa kalau mau ngucekin kelodi ya atau daleman itu bisa nanti sambil berjemur di atas di pukul 8 sampai 9 itu sinar matahari lagi bagus-bagusnya untuk asupan dari vitamin D, bisa berjemur ya ketika anak kita sedang tidur. Terus ketika berjemur, mam bisa relaksasi dengan menggerakkan badannya ya, misalnya olahraga 30 menit ya, seperti senam, misalnya gerak tangan, gerak kaki, terus relaksasi seperti itu selama 30 menit ketika buah hati kita tertidur ya. Atau kalau misalnya pas ayahnya pulang, misalnya sore ayahnya pulang ya, mams juga bisa jalan sore ya, boleh sama suami atau sama anaknya, atau misalnya mau sendiri anaknya sama ayahnya dulu bisa jalan sore untuk aktivitas fisik seperti itu. Atau kalau misalnya sulit juga mau tetap di rumah, boleh setel misalnya video untuk gerakan yoga atau meditasi, itu tetap bisa dokter kita. Jadi kalau misalnya mamsnya olahraganya teratur, tetap berolahraga, imunitasnya juga tetap baik sehingga produksi ASI-nya juga baik. Nah, gitu. Berarti selain memang memerankan peran penting ya dokter ya dalam menyusui, yang kata orangnya aduh berat nih lagi menyusui nggak bisa olahraga, itu jangan disepelekan ya dokter ya, justru kita harus mencari celah ya dokter ya, manfaatkan. Nyuci juga olahraga ya dok. Nyuci kelodi setiap hari itu ya. Kalau nggak nanti popok bayinya habis. Iya, makanya mungkin ibu-ibu nggak menyadari gerakan itu udah masuk olahraga ya dokter ya. Kalau teratur, gerakan seperti itu dengan durasi yang sama itu masuk olahraga. Ya, baik dokter. Nah, baik pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Heni ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti yang sudah disampaikan dengan Dokter Heni ya, tadi Dokter Heni sudah menjelaskan secara rinci apa saja kalori tambahan ya, kemudian nutrisi-nutrisi yang memang harus dibutuhkan oleh ibu menyusui ya, selama menyusui gitu, dan bagaimana pentingnya nutrisi pada ibu menyusui terhadap kualitas produksi ASI-nya. Bahkan tadi juga sudah dibuktikan dengan adanya penelitian atau studi kasus ya dokter ya, bahwa pentingnya ASI itu sangat berpengaruh terhadap angka stunting ya, terutama angka kecukupan gizi pada anak-anak di usia masa keemasannya, seperti itu. Semoga tayangan ini bisa selalu bermanfaat untuk kita semua. Saya tentunya akan mengucapkan terima kasih kepada Dokter Heni. Sama-sama dokter. Terima kasih dokter. Ini benar-benar penjelasan atau sharing yang sangat lengkap ya dokter ya. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin dokter ya. Semoga kita bisa selalu sharing-sharing selalu ya dokter ya, untuk tema-tema yang berikutnya. Amin. Amin, amin. Ya, baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan terus acara Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang, dan juga tentunya di saluran Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya, dan tentunya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang akan kita bahas minggu depan dan selanjutnya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.